Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Indonesia dimanapun berada, apa kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga tetap dalam kondisi sehat, lancar segala aktivitasnya, nggak ada aral melintang, dan pastinya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Oke, sahabat Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memperbincangkan terkait satu hal yang sekali lagi ini terlihat sepele, tapi sebenarnya maknanya dalam sekali, yaitu tentang makna kalimat tauhid. Nah, terdengar sepele kan? Tapi maknanya dalam banget loh. Kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid, saya yakin sahabat Indonesia dimanapun berada, pastinya sering atau minimal pernah. Kalau pernah kan kayaknya kok ini banget ya, sering lah ya. Kan sahabat Indonesia pasti orang-orang yang soleh-solehah semua kan ya. Kalimat tauhid pasti sering kita lafalkan, sering kita baca, sering kita lantunkan. Kalimat tauhid tiada lain tiada bukan, bunyinya adalah la ilaha illallah. Nah, sahabat Indonesia dimanapun berada, kalimat ini sangat dalam maknanya, karena ada banyak hal ya. Kita saja sebagai orang Islam pastinya untuk menyatakan, mendeklar diri kita sebagai orang Islam ya harus melafalkan kalimat tauhid. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mereka baru login Islam, baru masuk agama Islam. Nah, kita yang mungkin Islam sejak lahir atau memang sejak kecil Islam gimana? Ya sebenarnya kita sudah bertauhid juga kan. Tapi itu nanti episode selanjutnya ya, karena beda tema tuh ya, terkait dengan fitrah kalau itu. Tapi sekarang kita bahas masalah kalimat tauhid. Ada orang yang baru masuk Islam, baru login ke Islam aja, maka dia harus melafalkan kalimat tauhid ya. Minimal itu. Tapi yang lazim adalah kalimat syahadat. Belum lagi orang yang mengakhiri atau akan mengakhiri masa hidupnya, maka kalau ingin disebut husnul khotimah, ya dia harus mengucapkan kalimat tauhid. Semoga kita semua, sahabat Indonesia dimanapun berada, termasuk golongan yang itu, bisa mengakhiri hidup dengan melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Makanya sejak sekarang dibiasakan ya, perbuatan-perbuatan kita itu perbuatan yang baik. Lisan kita itu juga digunakan, lidah kita digunakan, dibiasakan untuk ngomong yang baik-baik. Lebih sering mengatakan kalimat thayyibah, kalimat tauhid khususnya. Biar apa? Biar nanti ketika kita mengakhiri masa bakti di dunia ini, meninggal dunia, bisa mengakhiri dengan kalimat tauhid juga. Nah, ibarat kata orang yang sering latihan, maka ketika ujian gampang. Begitu juga dengan kita. Di masa hidup kita terbiasa untuk melafalkan kalimat tauhid, nanti ketika akhir hayat mudah. Ya ini bukan berarti saya sok tahu ya, karena ini pematerinya kok ngomong seperti itu, udah pernah mati kok. Enggak seperti juga ya konsepnya. Tapi kita meyakini bahwa Rasulullah SAW juga menekankan bahwa barang siapa yang akhir hidupnya itu diakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah itu. Nah sekarang kita ke topik pembahasan kita tadi, yaitu masalah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. La pertama ya, itu artinya jelas tidak atau tidak ada. Kalau secara konsep ini kalimat la ilaha illallah, la ilaha itu adalah suatu penafian. La yang pertama itu adalah, atau la awal,
La awal itu maksudnya adalah penafian. Nah, kita tahu dalam bahasa Arab ya, mungkin sahabat Indonesia pernah belajar bahasa Arab atau mungkin pintar bahasa Arab, mungkin lebih ahli daripada saya, mungkin bisa aja kan. La di sini adalah menafikan, penafian, la nafi. Karena kita tahu ada la yang lain, yaitu la nahi, yang artinya adalah pelarangan, melarang. Nah, la di sini adalah la-nya panjang. La ilaha itu berarti peniadaan, penafian, dinafikan semua. Apa yang dinafikan? Yang dinafikan adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan. Nah, berarti apa? Peniadaan, penafian, nggak ada Tuhan nih. Ingat ya sahabat Indonesia, sekali lagi jangan meremehkan hal-hal yang sepele, yang kecil. Berkali-kali di kesempatan yang lain saya selalu tekankan bahwa melafalkan la ilaha illallah itu la-nya yang awal itu harus dibaca 2 harokat, panjang 2 harokat. La, 2 harokat la, ya. La ilaha illallah. Jangan cuma la ilaha illallah. Dalam bahasa Arab nggak sama seperti bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Kita mau ngomong pakai bahasa Indonesia, intonasi kayak apa, mau kita panjangkan, misalkan ini buku, itu artinya ya tetap ini buku, meskipun kita bacanya ini buku kan, tetap aja itu buku. Atau ini vas, ya kita mau baca seperti apa, panjang pendeknya ini vas, ya tetap kayak ini vas, ini bunga, ya tetap kayak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan enggak. Makanya ustaz-ustaz kita ketika kita mungkin dulu masih TK atau TPA mengajarkan pada kita kalau baca Al-Quran khususnya dalam bahasa Arab itu panjang pendek harus diperhatiin ya, harus diperhatikan. Karena kalau kita bacanya pendek cuma la, artinya bukan lagi penafian, bukan lagi tiada, tapi artinya apa? Artinya adalah sungguh. Nah, kalau kita bacanya cuma la ilaha illallah, maka artinya apa? Sungguh Tuhan selain Allah. Loh, berbeda jauh kan? 180 derajat loh. Ya. Makanya bacanya panjang. La ilaha illallah. La ilaha itu adalah penafian. Tiada Tuhan. Wah, tiada Tuhan nih. Lalu selanjutnya illallah. Illallah di sini adalah penetapan. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu ada 2 hal paling enggak. 1 penafian, yang kedua penetapan. Enggak ada Tuhan, lalu kita tetapkan dengan illallah, kecuali Allah. Ya. Jangan dipotong. Kalau dipotong kan la ilaha, tiada Tuhan. Berarti Tuhan enggak ada nanti. Wah, ateis itu. Wah, itu tadi enggak akan kita bahas di sini ya. Itu episode selanjutnya ya. Wah, saya ngasih spill tadi, spill masalah fitrah, spill masalah ateis ya, itu gak akan kita bahas di sini karena kita dibatasi waktu nih ya. Nanti di episode selanjutnya kita akan bahas masalah fitrah ataupun ateis. Nah, la ilaha, tiada Tuhan. Sekali lagi tidak berhenti di situ. Illallah, kecuali Allah. Itulah penetapannya. Jadi sahabat Indonesia yang saya hormati, makna kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah berarti kita menafikan dan menetapkan hanya Allah Tuhan kita. Sama seperti hakikat tauhid itu sendiri. Tauhid dari kata ahad artinya adalah satu. Berarti kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti dalam kalimatnya ya kita mengesahkan tiada Tuhan, itu menafikan gak ada Tuhan, baru kita tetapkan Tuhan itu ya Allah. Berarti apa? Allah itu satu. Allah itu esa, tunggal. Tidak ada sekutu baginya, dan itulah makna kalimat tauhid sebenarnya. Demikian sahabat Indonesia yang saya muliakan, yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun kita, baik sahabat Indonesia maupun saya pribadi. Mohon maaf atas segala khilaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.